Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu. Karena Yang Maha Tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naiklah, amin haleluya. Diiringi sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Umat Tuhan, hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah online dalam rangka perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ibadah ini kita jalankan secara gabungan antara GKI Gading Indah dan GKI Cengkir. Kiranya persekutuan kita sebagai gereja Tuhan dapat terus semakin menguat untuk terus mengabarkan kabar baik dalam sukacita bersama. Marilah kita beribadah. See
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini terjadi di dalam nama Allah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga mengingatkan kita akan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi juga terhadap sebuah tugas panggilan yang dipercayakan kepada para murid dan kepada kita semua selaku umatnya. Dalam tugas itu, kita dipercaya untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar baik kepada seluruh dunia. Tugas itu kita jalankan dengan saling bahu-membahu antara seluruh umat Tuhan. Juga kita lakukan dengan sukacita. Semoga kita dapat membawa suasana sukacita dalam pelayanan bersama dengan sesama umat Tuhan. Mari kita mengagungkan kuasa Tuhan melalui lagu pujian kita. Kuasa Tuhan kita agungkan dalam hidup kita sebagai umat-Nya. Namun kita ini tidak sempurna, tak jarang ada hal-hal yang kita lakukan atau katakan justru bukan menjadi pujian bagi nama Tuhan, sebaliknya menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kemudian kita membuat rasa sukacita pun menjadi hilang. Karena itu, mari kita datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang dalam doa kami, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, perkataan dan perbuatan kami. Belumlah sempurna untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Bahkan terkadang kami membuat rasa sukacita menjadi hilang dari sesama. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami mampu menjalankan hidup kami, mengabarkan kabar baik dari-Mu, dan mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, maka dengan ini saya memberitakan pengampunan dosa bagi mereka yang mengaku segala dosanya dan mau senantiasa hidup dalam pertobatan. Maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha mulia dan kekal, tolonglah kami, manusia yang fana ini, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Inilah Injil Tuhan bagi kita sekalian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini."
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika pada saat ini Anda mengikuti kebaktian ini tidak sendirian, tetapi bersama dengan anggota keluarga atau teman, silahkan untuk sejenak bermain cilukba. 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 Bagaimana rasanya? Permainan cilukba sungguh menyenangkan bila dilakukan bersama dengan seorang batita, yaitu bayi di bawah 3 tahun. Apa yang terjadi dengan si batita ketika dalam permainan cilukba? Ternyata orang dewasa yang mengajaknya bermain tiba-tiba tidak ada di hadapannya karena sengaja bersembunyi. Cilukba. Loh, kok hilang? Kok enggak ada? Kemungkinan besar si batita itu akan menangis. Anak kecil memahami bahwa tidak kelihatan itu berarti sudah tidak ada lagi. Anak kecil cenderung merasa takut ketika ia ditinggal pergi oleh orang yang mengasuhnya. Namun, orang dewasa cenderung khawatir jika orang yang dikasihinya tidak kelihatan dan tak kunjung memberi kabar. Orang dewasa cenderung khawatir ketika ia ditinggal pergi oleh orang yang dikasihinya. Jangan-jangan, jangan-jangan itulah kekhawatiran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, yaitu para murid ternyata tidak menjadi ketakutan ditinggalkan oleh Yesus ke surga. Para murid tidak menjadi khawatir, mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Para murid justru sangat bersuka cita. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mengapa mereka sangat bersuka cita? Karena mereka menyaksikan Yesus yang naik
ke surga. Peristiwa itu menegaskan bahwa Yesus Kristus itu maha mulia. Saudara-saudara, perhatikanlah para anggota keluarga yang menghadiri acara wisuda atau menghadiri acara pelantikan. Ekspresi wajah mereka berseri-seri. Gembira. Para murid Yesus menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus naik ke surga. Sehingga mereka berseri-seri, gembira, sangat bersukacita karena Yesus sungguh maha mulia. Saudara-saudara, mengapa para murid tidak menjadi takut ditinggal oleh Yesus? Mengapa para murid tidak khawatir ditinggal oleh Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka secara fisik? Bisa langsung mereka lihat, langsung mereka pegang. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus mempersiapkan mereka. Setelah bangkit dari antara orang mati, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada para muridnya untuk mempersiapkan mereka sebagai saksi Kristus. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara harafiah Injil berarti kabar baik, sehingga penginjilan berarti mewartakan kabar baik. Orang-orang pada zaman Yesus, terutama para murid Yesus, mereka menyaksikan sendiri, mereka mengalami sendiri berbagai keluhuran hidup Yesus yang dikenal sebagai orang Nazaret itu. Mereka kagum, mereka terpesona kepada ajaran dan tindakan Yesus. Seluruh hidup Yesus itu sendiri merupakan penginjilan, sebab hidup dan karya Yesus merupakan kabar baik untuk orang-orang di sekitarnya. Yesus datang ke dunia ini dengan membawa kabar baik tentang sebuah kehidupan yang baru. Bahkan Yesus sendiri merupakan isi dari kabar baik itu. Para murid tidak bisa menyembunyikan ajaran dan tindakan Yesus di dalam hati. Mereka tidak bisa menyimpan dan menutupi hal itu. Mereka mewartakan kabar baik itu. Mereka melakukan penginjilan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Saudara-saudara, para murid Yesus perlu mewartakan kabar baik itu tidak hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Karena Tuhan Yesus sendiri mengutus mereka untuk mewartakan kabar baik itu. Injil Lukas 24 mencatat, dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak, pada saat ini dosa seringkali dipersempit menjadi kesalahan. Padahal dosa merupakan pemberontakan kepada Allah. Dosa terjadi ketika manusia memilih untuk hidup sebagai seteru Allah. Itulah dosa. Dari dosa kita dipanggil untuk bertobat. Bertobat berarti berbalik arah, berbalik 180 derajat dari seteru Allah menjadi sekutu Allah. Jadi bertobat tidak sekedar menyesali dan meratapi yang telah kita perbuat, tetapi berubah menjadi lebih baik. Berubah dari mengabaikan dan melanggar firman Tuhan menjadi memperhatikan dan melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus ada pertobatan dan pengampunan. Itu berarti di dalam nama Yesus kita diajak untuk tidak terpancang kepada masa lalu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada Simon Petrus yang menjadi salah satu pemimpin jemaat Yerusalem. Walaupun ia punya masa lalu sebagai murid yang pernah 3 kali berturut-turut menyangkal bahwa ia adalah murid Yesus. Itulah sebabnya Paulus menjadi rasul Kristus, padahal ia punya masa lalu sebagai penganiaya jemaat. Seburuk-buruknya aib pada masa lalu itu tinggal kenangan, karena di dalam nama Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus kita diajak untuk tidak terpancang kepada masa lalu. Marilah saudara-saudara, kita menjalani kehidupan pada hari ini dan menyongsong hari esok yang lebih baik dengan hidup dalam pertobatan. Marilah kita memilih untuk menjadi sekutu Allah, bukan seteru Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini marak dinyanyikan, diperdengarkan lagu-lagu karya mendiang Didi Kempot. Lagu-lagu itu mengungkapkan kegelisahan hatinya. Kekasih hati yang pamit pergi untuk sementara waktu. Baik dari stasiun balapan Surakarta maupun dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ternyata tidak ada kabar beritanya. Bahkan melupakan janji setia, cidro janji, ingkar janji, melupakan dirinya yang sangat merindukan si kekasih hati untuk pulang kembali. Ambyar, hancur, pecah berkeping-keping. Itulah yang dirasakan
ketika melihat bahwa kenyataan ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara-saudara, saat ini ada yang ambyar relasinya dengan pacar. Ada yang ambyar karirnya karena di PHK. Ada yang ambyar bisnisnya sebagai dampak negatif pandemi COVID-19. Ada yang ambyar kondisi kesehatannya. Lalu, apakah itu berarti bahwa kesempatan bagi kita untuk berhenti sejenak dalam mewartakan kabar sukacita ini? Tidak, saudara-saudara. Wartakanlah kabar baik dalam sukacita. Suarakanlah kabar baik dalam sukacita. Seluruh hidup kita, baik perkataan maupun perbuatan, di dalam suka dan duka, di dalam kesuksesan maupun keterpurukan, di dalam kondisi sehat maupun sakit, tetaplah wartakan, tetaplah suarakan kabar baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Suarakanlah kabar baik dalam sukacita, karena Yesus Kristus yang mengutus kita itu adalah Tuhan yang maha mulia. Ia setia untuk menyertai kita dan memberkati kita. Amin. He chose me before the world was born. He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I chose to move away. He loved me when hope had taken wing. He loved me when I was everything. He brought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Shall separate me from the love of God? Shall peace of tomorrow? Pain or sorrow, And the need of food or a negotiation, the threat of war or desperation. In all these things, victories are reward. Victories are reward. Through Jesus Christ our Lord. All things are assured, and neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami bersyukur pada hari ini. Kembali kami sebagai gerejamu, GKI Gading Indah dan GKI Kelapa Cengkir, kami boleh bersama beribadah, sekalipun di tengah situasi pandemi, sekalipun dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami tetap dapat bersekutu dalam satu tubuh gereja yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat. Kami percaya inilah satu tanda kasih Kristus yang dinyatakan lewat gerejanya. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, Ia justru memberikan kepada murid-muridnya satu kesempatan emas untuk boleh membangun tubuhnya, tubuh Kristus di dunia ini, gerejanya. Dan inilah yang sekarang juga sedang kami hayati di dalam perjalanan kami mengarungi situasi pandemi ini. Biarpun kami tidak dapat berkumpul secara fisik, tapi kami percaya tubuh Kristus ini boleh terwujud sampai di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami semua tetap Kau berikan hikmat, Kau berikan kemampuan, kekuatan untuk menjadikan tubuh Kristus ini berkat bagi banyak orang, terkhusus bagi mereka yang terdampak oleh pandemi ini. Mereka yang kehilangan mata pencarian, mereka yang kehilangan sumber penghidupan, bahkan mereka yang harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Hadirkan kami dalam segala keterbatasan kami, dalam perhatian, dalam daya, dalam bantuan, dalam doa, dalam apapun juga, agar tubuh Kristus yang telah Kau percayakan pada kami ini sungguh menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Ya Tuhan, kalau kami kini telah menjalani perjalanan kami ini, kami akan memulai rangkaian yang akan berpuncak pada perayaan Pentakosta nanti. Biarlah setiap kami, setiap jemaat kami boleh menjalani masa ini juga dengan penuh pengharapan. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan, kami belajar dari segala doa pujian yang boleh kami naikkan. Lewatnya kiranya kami mendapatkan pencerahan bagaimana kami harus bertindak berlaku sebagai murid-murid Kristus. Kuatkan kedua jemaat ini ya Tuhan, baik mereka yang terlibat secara langsung dalam pelayanan di gereja, para pendeta, penatua, para aktivis, dan setiap orang lain yang menjadi bagian dari gereja ini. Biarlah segala keterbatasan kami tidak menghalangi kami untuk tetap bersekutu, tetap bersaksi, tetap melayani. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah naik ke surga dan mempercayakan tubuhnya di dunia, kami semua untuk boleh menjadi kesaksian akan kasih-Nya. Yesus yang juga mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi, "Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan di dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening gereja masing-masing. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu karena di dalam situasi dan kondisi saat ini di mana kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing melalui online. Bapa, kesempatan ini kami mengumpulkan persembahan kami, baik kami mengumpulkan persembahan ini di rumah, di dalam amplop yang kami nanti akan berikan di saat kami kembali ke gereja. Begitu juga dengan persembahan yang sebentar lagi akan kami transfer ke rekening gereja kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar apa yang kami berikan semuanya sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bapa, indah doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku
Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus menguatkan hatimu untuk terus membawa kabar baik, kini dan selamanya. Amin.